Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Pasti senang banget ya kita kembali lagi dalam ibadah Sekolah Sahabat Shalom. Kakak Lina percaya dan Kakak Putri juga pasti adik-adik semua sehat adanya ya. Amin, Pasti semuanya amin. baik-baik. Oke, sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Ya. Silakan Kakak Henry. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih buat hari ini kalau kami masih bisa beribadah, diberkati setiap acara dari awal hingga akhirnya supaya Tuhan Yesus menyertainya. Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan? Saya. Oke. Semuanya bangkit berdiri, kita menari bersama-sama ya adik-adik. Yuk, berdiri yuk. Henry. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, bertumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku semakin sempurna nanti. Sekali lagi ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, bertumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku semakin sempurna nanti. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk hadirat Tuhan. Semuanya siapkan hatinya, angkat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Bapa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan.
adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus Hamasiah. Kita bersyukur adik-adik semua bisa bertemu melalui live streaming pada Sabat hari ini. Semua karena Bapa Yahweh yang telah memelihara kita di tempat kita masing-masing. Semuanya kedapatan baik ya, semuanya sehat, semuanya kuat ya, semuanya diberkati oleh Bapa Yahweh. Amin. Kita akan mendengarkan cerita dari mengenai Daud pada Sabat ini. Mari kita persiapkan hati kita, adik-adik semua persiapkan hati, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh yang baik, yang berada, yang bertahta di kerajaan Samayim, Tuhan kami yang kami sembah, diam Tuhan Yesus Hamasiah, Tuhan Juru Selamat kami yang ajaib. Engkau ada, Engkau hidup, Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau ada bagi adik-adik semua dimanapun berada. Engkau ada bagi kami Bapa, karena Engkau hidup Bapa. Engkau mengasihi kami dan kami mengasihi Engkau Bapa. Kami mengucap syukur Bapa di Sabat Kudus Bapa pada hari ini. Kami boleh menikmati lawatan-Mu Bapa. Kami minta Ruach Kodes menjamah kami semua. Ruach Kodes memberikan kami pengertian. Ruach Kodes yang menguasai kami semua, memimpin kami semua. Dan Engkau Bapa yang memberkati kami Bapa. Mari kuduskan, layakkan setiap kami, baik saya, Ibu Gembala Foni, maupun adik-adik semua, kakak-kakak layan. Bapa, layakkan, kenankan kami Bapa, untuk kami boleh berkenan kepada Bapa Yahweh. Ampuni segala dosa, salah, pelanggaran, kejahatan, ketidakbenaran kami Bapa, karena Engkau yang maha kudus, Engkau yang mempunyai pelayanan ini Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu, dan saat ini kami mau mendengar akan cerita mengenai Daud Bapa. Kami mau belajar dari firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu Bapa yang menguduskan kami, dan firman-Mu Bapa yang memberkati kami. Kami minta urapan baru mengurapi kami semua, baik Bugem yang akan menyampaikan cerita maupun adik-adik yang mendengar, sama-sama diurapi dengan urapan baru, sama-sama semua diberkati dengan berkat yang sama dari Bapa Yahweh, dari Samayim. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berkati Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan segala kemuliaan dan hormat bagi Bapa Yahweh Eloah Tuhan kami Besem Yesua Hamasiah, Bapa yang layak menerimanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesua Hamasiah, firman yang hidup, kami naikkan doa dan syukur ini. Amin. Ya adik-adik, Bugem akan menceritakan mengenai Daud. Mungkin minggu yang lalu atau beberapa minggu lalu kakak layan juga sudah menyampaikan mengenai Daud atau Dawid ya. Daud ini adalah senang memainkan kecapinya, menyembah, memuliakan Bapa Yahweh melalui suaranya, melalui permainan permainan kecapinya. Dia sangat Daud ini adalah sangat orang yang takut akan Elohim. Dan dia sangat mengasihi Elohim. Dan dia mungkin minggu lalu atau 2 minggu lalu bahwa dia menang melawan Goliat ya adik-adik ya. Goliat itu badannya tinggi, besar sekali ya. Daud orang yang biasa, tapi ini lawannya dia ada Goliat yang tinggi sekali, yang besar badannya. Dan mungkin secara fisik berbeda jauh, dan luar biasa Tuhan menyertai Daud. Sehingga Daud boleh menang terhadap Goliat. Ya, di cerita kakak yang minggu lalu ya, kakak layan minggu lalu ya. Dan saat ini kita akan mendengar bahwa Daud masuk ke istana Raja Saul di sini ya. Dimana bahwa setelah Daud mengalahkan Goliat, orang begitu takjub, kagum sama Daud. Dia boleh menang terhadap Goliat, sehingga di sini Raja Saul melihat bahwa luar biasa Daud ini ya, dia menang terhadap Goliat. Dan Saul mengajak untuk Daud datang ke istananya, tinggal di dalam istananya. Dan setelah dia ada di istana, dia orang yang biasa-biasa, tapi dia orang yang diurapi oleh Elohim Bapa Yahweh. Sehingga waktu dia masuk ke dalam istana Saul atau Raja Saul,
dia mendapatkan teman, yaitu anaknya dari Raja Saul, namanya Yonatan. Yonatan begitu baik kepada Saul dan dia juga bangga kepada Saul, teman barunya. Ya, Bugem juga berharap ya bahwa adik-adik juga punya teman ya, baik teman di sekolah, mungkin saat ini lagi online ya, tapi punya teman di rumah, punya sahabat. Itu teman atau sahabat itu Bapak izinkan untuk menjadi teman atau sahabat kita. Untuk itu kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan teman atau sahabat atau dengan sesama kita, ya, bahwa itu Bapak berikan untuk kita, menemani kita dalam pergaulan, dalam kita mungkin di sekolah atau kita di rumah. Tapi kita harus ingat, kita harus memilih teman-teman yang baik, yang punya latar belakang yang baik, yang juga takut akan Tuhan, ya. Nggak boleh kita dapat teman yang mungkin malah membawa kita, menjerumuskan kita. Adik-adik harus sadar ya, cari teman yang takut akan Tuhan. Kalau teman mengajak, ada teman, mungkin kita baru berkenalan, ada teman yang tau-taunya teman ini mau ajak yang tidak baik, gitu kan. Atau yang tadinya senang berdoa, adik-adik di rumah senang baca firman atau nurut pada orang tua, ketika berteman dengan teman baru menjadi orang yang gak bisa dikasih tahu orang tua, tidak mau berdoa, tidak mau mengasihi sesama, atau membuat jadi jahat kepada orang tua, melawan orang tua. Itu teman tidak boleh kita lanjutkan. Kita harus menjaga jarak dengan teman itu. Tapi kalau kita punya teman yang dari Elohim, pasti itu teman yang baik, yang membawa kita pada hal-hal yang baik. Karena firman-Nya mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Untuk itu kita harus punya teman. Kita boleh kita punya sahabat, yaitu dari Tuhan ya, pasti seizin Tuhan. Tapi kita harus bisa memilih, ini benarkah teman yang baik, ini benarkah teman yang sahabat yang baik. Ya, di sini ketika Daud dibawa oleh Raja Saul ke dalam istana, di situ ada anaknya Raja Saul, yaitu namanya Yonatan. Yonatan ini juga bangga punya teman baru, yaitu Daud ya, bahwa dia mengalahkan Goliat. Nah, Yonatan ini juga pernah berperang melawan Filistin, dia juga menang. Jadi antara Daud dan Yonatan ini saling berbagi pengalaman. Oh, saya menang melawan Goliat karena Tuhan beserta dengan saya. Oh, saya juga menang melawan Filistin. Wah, kamu hebat juga ya, kamu hebat. Dan ini pertemanan yang saling membangun, pertemanan yang saling memberkati, saling menguatkan. Ini bagus sekali. Karena Tuhan mengirim Daud untuk menjadi temannya Yonatan. Karena Tuhan Elohim tahu bahwa Yonatan ini juga orang baik. Dan juga Daud ini baik juga untuk Yonatan. Jadi Tuhan mempertemukan. Dari ke hari ke hari Saul semakin senang dengan adanya Daud tinggal dalam istana. Tapi ketika banyak orang yang menyanjung Daud, mulai ada akar pahit, mulai ada rasa irinya Raja Saul kepada Daud. Apalagi ketika Daud ini diangkat sebagai panglima perang. Dia berperang dan pulangnya ketika Daud berperang dan Daud menang, Daud kembali ke kerajaan, ke tempat Raja Saul, istana. Itu dalam perjalanan pulang setelah dia bertempur dan dia menang, itu ada sorak-sorai. Wah, semua yang perempuan-perempuan, ibu-ibu, anak muda, semua mengeluh-elukan Daud. Aduh, kamu hebat, Daud. Ada nyanyian, beribu-ribu orang dalam peperangan mati oleh Saul, tapi berlaksa-laksa mati berperang melawan Daud. Jadi lebih banyak Daud daripada Raja Saul. Nah, Raja Saul melihat bahwa masyarakatnya, baik di sini baik ibu-ibu, baik anak muda, baik orang tua, baik anak-anak remaja, semua mengagumi Daud, sehingga mulai timbul rasa iri. Nah, adik-adik semuanya, rasa iri itu tidak boleh, karena nanti ada iri, ada dendam, sakit hati. Itu namanya akar pahit. Itu tidak boleh ada di hati kita. Hati kita harus bersih. Kita harus punya teman. Kita boleh berteman. Kita harus punya sahabat. Kita boleh punya sahabat. Tapi kita juga harus jaga hati kita. Kita menjaga hati kita untuk orang lain tidak tersinggung dengan perbuatan kita. Nah, supaya orang lain juga bisa menjaga hati mereka terhadap kita.
Jadi kita harus jaga hati kita. Nah, di sini mulai ada rasa iri, mulai ada rasa benci Raja Saul kepada Daud, karena orang lebih suka kepada Daud daripada kepada Raja Saul ini atau kepada Yonatan. Dia bilang kepada Yonatan, kamu nanti bisa-bisa ini Raja Saul, nanti kamu bisa-bisa nanti Daud ini akan bisa memimpin Israel, bukan kamu nanti rajanya, karena mereka sudah suka sama Daud gitu. Tapi Yonatan ini walaupun ayahnya bicara seperti itu, dia tetap baik kepada Daud karena dia tahu Daud ini baik gitu. Dan ini punya rencana jahat si Raja Saul mau membunuh Daud. Dia pernah dalam suatu ruangan dia ngambil sebuah kapak ya, kayak kapak kalau nggak salah, kayak kapak ya atau kayak pisau gitu ya, dia lempar ke Daud. Maksudnya biar kena ke Daud supaya Daud mati gitu kan. Tapi begitu dia lempar kapak atau pisau itu ke Daud, Daud ngeles. Daud bisa menghindar kapak atau pisau itu ya, sehingga tidak melukai Daud. Satu kali, kedua kali begitu mau diambil, Daud langsung lari keluar dari istana Raja Saul. Di sini Yonatan juga tahu bapaknya mau membunuh Daud, temannya dia. Dan akhirnya Daud ini keluar dari istana, keluar untuk pergi menjauh dari istana karena dia tahu Raja Saul mau membunuh dia. Nah, setelah pada suatu hari di dalam istana ini ada suatu acara. Nah, ini Daud dan Yonatan ini bertemu di luar istana, ya, di luar istana. Daud bilang gini, kamu nanti Yonatan bilang gini, kamu nanti datang dalam acara di istana. Oh, saya tidak berani untuk datang karena saya tahu ayah kamu mau membunuh saya. Gimana? Akhirnya mereka punya cara begini aja. Kalau memang Saul baik lagi pada saya, ini tandanya. Jadi Daud bilang ke Yonatan, coba nanti kamu kalau lagi mungkin lagi makan pagi atau lagi berduduk santai dengan ayah kamu, Raja Saul bilang, kamu cari tahu bagaimana dia menyukai saya atau dia masih membenci saya. Nah, ketika pada satu jamuan itu bangku Daud itu kosong gitu kan. Pada satu jamuan bangku Daud kosong. Raja Saul mengatakan, mana Daud gitu. Karena bangku itu kosong, harusnya ada Daud duduk di situ. Ketika itu Yonatan bilang, oh tadi Daud sudah izin kepada saya dia untuk pergi ke Bethlehem, jadi dia tidak bisa mengikuti jamuan hari ini. Saat itu juga Raja Saul marah sekali. Kenapa dia izinnya ke kamu gitu kan? Kenapa dia tidak minta izin kepada saya? Langsung si Yonatan ini bilang, kenapa ayah membenci Daud seperti itu? Kenapa ayah mau membunuh Daud? Langsung si Yonatan itu dimarahi oleh Raja Saul, ayahnya sendiri. Anak kurang ngajar, katanya si Yonatan dibilang begitu. Saul mengatakan begitu pada Yonatan, kenapa kamu membela Daud, tidak membela saya sebagai orang tua? Loh, nah tapi kan bapak melakukan yang salah. Jadi walaupun seorang bapaknya, karena bapaknya salah, Yonatan tetap membela kebenaran. Karena bapak salah, bapak mau membunuh Daud gitu. Seperti itulah yang dikatakan Yonatan ya. Akhirnya Yonatan langsung keluar. Dia langsung keluar, dia lari karena dia tahu bapaknya itu marah besar kepada dia juga gitu. Dan juga mau membunuh Daud pada saat kalau ada Daud ikut jamuan itu, Daud memang mau dibunuh oleh Raja Saul. Nah, akhirnya Yonatan keluar dari jamuan makan itu bersama ayah dan rekan-rekan yang lain. Dia keluar, dia menemui Daud yang sudah ada di persembunyian sesuai janji mereka berdua akan bertemu di sini. Tapi ketika dia ke tempat itu, dia lihat kiri kanan dulu, ada yang mengikuti dia enggak. Dan juga Daud sebelum keluar dari tempat persembunyian, dia lihat kiri kanan dulu, ada orang yang mengikuti. Yonatan tidak gitu, karena ini tempat rahasia pertemuan mereka berdua. Di sini kita lihat lagi bahwa Yonatan bilang bahwa ayahnya marah besar, ayah tetap mau membunuh kamu gitu ya, ayah tetapnya mau membunuh kamu. Dan di sini secepat itu Yonatan akhirnya langsung, lebih baik kamu nggak usah datang lagi ke istana, seperti itu ya.
Nah, akhirnya Daud tidak datang ke istana karena Daud tahu bahwa Raja Saul ini membunuhnya. Langsung mereka berpisah antara Daud dan Yonatan, tapi Yonatan mengatakan semoga Elohim menolongmu. Luar biasa ya. Kemudian berdoalah Yonatan untuk berdoa bahwa dia minta Elohim melindungi dan menolong Daud. Itu hatinya baik sekali Yonatan. Ya, dia sangat baik dan sangat peduli kepada Daud. Dia takut Daud sampai kenapa-napa oleh orang tuanya, oleh anak buah orang tuanya, karena orang tuanya adalah raja. Seperti itu. Jadi setelah mereka berpisah, bahwa Daud bilang bahwa saya harus keluar dari tempat ini sebelum ada yang tahu. Dan mereka tetap memelihara persahabatan mereka. Daud bilang, pokoknya saya tetap mengingat kamu bahwa kamu ada sahabat saya yang baik. Dan Yonatan bilang, kamu juga ada sahabat saya yang baik. Karena Tuhan yang mempertemukan antara Yonatan dan Daud. Ini sahabat yang baik, yang satu saling mendoakan. Yonatan berdoa, Bapa Elohim lindungi dan tolong Daud supaya lepas dari amarah orang tuanya itu Raja Saul. Dari sini juga mau mengatakan bahwa itulah persahabatan, itulah teman kalau yang dari Elohim, ya. Kita harus dapat mengerti ini pertemanan atau sahabat yang dari Elohim, yaitu yang saat orang susah, saat kita susah, teman itu menolong kita, ya. Saat teman kita susah, kita menolong teman kita. Saat sahabat kita susah, kita menolong sahabat kita. Kita mendoakan dia. Sekarang bukan tanya, apa adik-adik suka mendoakan teman adik-adik yang mungkin dalam keadaan sakit atau dalam keadaan susah? Adik-adik tahu mungkin teman adik-adik yang nggak bisa mau beli makanan nggak bisa, atau orang tuanya sakit. Nah, di sini apa adik-adik berdoa untuk teman adik-adik atau sahabat adik-adik? Adik-adik mulai sekarang belajar, kalau tahu temannya sakit atau temannya butuh pertolongan, sahabatnya sakit atau sahabatnya butuh pertolongan, adik-adik harus berdoa. Ketika adik-adik berdoa untuk teman adik-adik atau sahabat adik-adik, itu sahabat adik-adik atau temannya adik-adik juga akan berdoa untuk adik-adik. Jadi kita harus ada tabur tuai. Kalau kita berdoa untuk orang lain, kita percaya orang lain juga pasti berdoa untuk kita, ya kan? Kita gak usah kasih tahu pergumulan kita tuh, duh aku ada lagi masalah ini begini-begini. Nanti Tuhan juga kasih kepekaan kepada teman adik-adik. Teman kamu si ini lagi ada masalah ini loh. Kita nggak tahu pekerjaan Ruach HaKodes itu luar biasa. Jadi harus kita mendoakan orang lain. Pasti orang lain juga akan mendoakan kita, ya. Karena pertemanan itu juga diizinkan Bapa Yahweh. Makanya saya dari awal juga mengatakan cari teman yang sesuai dengan yang Bapa berikan kepada kita. Teman yang takut akan Tuhan. Teman membawa kita kepada hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk, ya. Seperti itu, ya. Kita percaya bahwa semua itu Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Daud mengalami kesulitan, Bapa mengirimkan Yonatan untuk menjadi penolong bagi Daud. Ketika adik-adik ada kesulitan, pasti Bapa mengirim penolong untuk adik-adik. Entah itu siapa. Seumpama sekarang nih, bukan ada masalah perlu ditolong. Seumpama ada ibu Tuti, contohnya ya, Ibu Tuti menolong Bugem untuk keluar dari masalah Bugem. Nah, nanti Bu Tuti nggak usah mengharapkan untuk Bugem nolong. Nanti waktu Bu Tuti ada masalah, bisa Bugem yang menolong, bisa orang lain Bapak kirim lagi untuk menolong Bu Tuti. Seperti itu. Yang penting kita mengandalkan Elohim, ya, Tuhan. Nanti Tuhan menolong kita, mengirimkan teman, mengirim bantuan untuk kita ketika kita dalam kesulitan. Jadi adik-adik, untuk itu mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam Elohim Bapa Yahweh. Segala apapun itu Elohim yang mengatur hidup kita. Karena Elohim itu yang berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Jadi kita gak usah kebingungan, kita gak usah ketakutan, karena Elohim Bapa Yahweh adalah yang berotoritas dalam hidup kita, ya. Jadi untuk baik itu teman, baik sahabat, baik lingkungan, semua itu diatur oleh Elohim Bapa Yahweh. Ya, jadi sekarang mari setiap kita merespon, kita mengandalkan Bapa Yahweh, kita percaya Bapa beserta dengan kita, Bapa penolong kita, memberikan teman yang terbaik buat kita, memberikan penolong yang terbaik buat kita, ya. Dan ini saja cerita Bugem untuk semuanya di Sabat siang hari ini, dan Bapa Yahweh memberkati kita semua.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan dan pemeliharaan Bapa Yahweh, perlindungan Bapa Yahweh buat kami semua, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Dan kami bersyukur dengan cerita tadi di mana Bapa Yahweh mengirim Daud, teman yaitu Yonatan yang begitu baik, yang begitu peduli kepada Daud, yang begitu memperhatikan Daud untuk terhindar dari amarah Raja Saul, orang tua Yonatan. Kami bersyukur Bapa bahwa pertemanan itu Bapak juga yang kirim teman-teman yang baik. Bapak juga akan kirim teman-teman baik buat kami masing-masing pribadi, sahabat yang baik, yang takut akan Tuhan, yang saling memberkati, yang saling memperhatikan, yang saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami mau terus Bapa mengandalkan Bapa dalam hidup kami, karena Engkaulah Elohim kami, Bapa Yahweh, dan Tuhan Yesus HaMasiah yang adalah juru selamat kami yang ajaib. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Bapa untuk sahabat kudus Bapa, segala kemuliaan dan hormat bagi Bapa Yahweh Elohim kami, Besem Yesus HaMasiah yang layak menerimanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu juga memberkati kita semua. Dan kita akan menutup dalam doa, kita akan terima berkat melalui doa kita bersama-sama. Kita angkat tangan kita tutup mata, kita akan menerima berkat. Yefarekeka Yahweh Weis mereka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Bapa Yahweh bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh panai elka wiase meleka salom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Abi Todaraba. Abi Todaraba. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati.